Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pertemuan pada minggu kedua. Minggu kedua bulan September ya. Penjumlahan vektor ya. Kemarin ini kita sudah mencoba membuat vektor posisi dengan PI, PJ, dan RK. Berikutnya penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor dengan cara segitiga dilakukan dengan menempatkan pangkal vektor V pada ujung vektor U searah dengan V. Ini ada vektor U. Vektor U bergerak dari kiri ke kanan, horizon. Kemudian vektor V agak menyerong ya ini ke atas. Nah, penjumlahannya gimana? Tinggal dijumlahkan ini. Ujung-ujung vektor U dihubungkan ke pangkal vektor V. Jadi vektor U plus vektor V tambah seperti gambar ini. Ini U, ya ini V. Penjumlahan dengan cara segitiga. Yang kedua, penjumlahan juga bisa dengan cara apa ini yang kedua? Jajaran genjang. Dengan melakukan menempatkan pangkal kedua vektor secara berimpit sesuai dengan arah vektor. Kemudian dari masing-masing ujung vektor U dan V ditarik garis yang searah dengan vektor V dan U sehingga terbentuk jajaran genjang. Jumlah vektor U plus vektor V adalah diagonal jajar genjang yang pangkalnya berimpit dengan pangkal U dan V. Gambarnya gini. Kalau yang penjumlahan dengan cara segitiga ini digeser, ujung ditaruh di pangkal. Tetapi kalau yang kedua, cara jalan genjang itu ujung-ujungnya dihimpitkan di sini. Ini ujung V, ini ujung U. Kemudian dari pangkal U ditarik garis sejajar ke atas. Nah, di sini berhentinya. Kemudian dari pangkal V ditarik garis horizontal mendatar. Set. Maka U plus V-nya seperti ini. Yang dihitung adalah apa? Jajaran diagonal jajaran genjang ini. Ada penjumlahan. Sama sebetulnya. Kemudian penjumlahan dengan cara jajaran genjang. Ini ya, sudah ya. Nah, yang ketiga, ini ada tiga ini. Ini yang pertama penjumlahan. Nah, ini lawan vektor. Lawan vektor itu digunakan untuk pengurangan vektor. Jadi ini saya ambil contoh, misalkan ya, misalkan ini ya. Nah, inilah lawan vektor. Lawan dari vektor V adalah min V. Nah, ini V ke sini. Seret. Nah, min V gimana? Ya kebalikannya. Nah, itu kan. Kebalikannya itu dari mana? Ya ke bawah, lalu ke kiri. Jadi begini, kalau ini gambarnya nih. Gambar ini medannya ini. Nah, gini kan. Seperti ketika kita belajar tentang Kartesius, ini adalah sumbu Y, ini ini Y, yang ini X, yang bawah X ya. Itu kan. Ini arah ini adalah positif. Di sini adalah positif. Kenapa? Karena nilai di sini itu nilai X-nya positif, Y-nya positif. Tapi kalau ini yang negatif itu ya bawah, ini di sini. Jadi ke bawah dan ke kiri, nilainya negatif atau lawannya. Sehingga dari definisi ini kita akan peroleh U plus V itu adalah
vektor A, B ditambah CD, maka A plus C, B plus D. Dijumlahkan masing-masing elemennya. Kemudian jika dikurangi, U min V sama dengan vektor U plus. Nah, lawan dari V. Maka A min C, B min D sama dengan A min C, B min D. Ini adalah rumus penjumlahan dan pengurangan vektor. Oke. Bagaimana kalau vektor itu terjadi di ruang 3? Atau ruang 3 itu berarti ya volume ya. Ada panjang, lebar, dan panjang, lebar, lalu tinggi. Panjang, lebar, tinggi. Ini. Ilustrasinya kalau kita bicara tentang vektor di ruang T tentunya adalah sebuah kubus. Karena di kubus itu memberikan gambaran kubus itu punya panjang, punya lebar, punya panjang, punya tinggi. Ya. Jadi persis seperti vektor X, Y, dan Z. Gambarlah sebuah kubus ABCDFGH, kemudian gambarlah vektor A yang mewakili AB. A mewakili AB ini ya. Kemudian B mewakili BC, ini B. Menentukan jumlah dua vektor A plus B dengan cara segitiga. Lain dengan cara segitiga. Jumlahkan ya. Pindahkan vektor B sehingga A tadi sudah saya terangkan. Kemudian ini AB ini ketemunya AC. Gitu. Sudah saya terangkan di awal. Jadi untuk yang vektor ini belum ada perubahan. Tapi nanti kalau ada unsur yang lain, ya itulah dimensi 3. Kita lihat bawah. Nah, inilah. Nah, yang ini, yang dicetak agak buram ini, di blur. Jika U, A, B, C, dan V, D, E, F, maka U plus V, ya jumlahkan elemen-elemennya. Elemen X dijumlahkan, AD, Y dijumlahkan, BE, Z dijumlahkan, C plus F. Ini pengurangan. Ya, tidak ada bedanya. Oke. Nah, ini perhatikan gambar di samping. P itu 220. Mana P? Ini P. Ini P nih. 220. X-nya 2, Y-nya 2. Kemudian Z-nya 0. Ya, Z-nya 0 di sini P. Kemudian Q 130. Q mana Q? Q ini Q. Q-nya 1. Ya, betul. Jadi ini saya ilustrasi aja biar kalian ya. Ini ada garis ini. Nah, ini ke sini. P. Nah, ini kan. Nah, ini kan. Nah, itu 2,2. Kemudian nilainya 0. Yang Q ini kira-kira gini nih. Nah, ini Q. Nah, ini ke sini. Ini ke sini. Nah, ini garis ini kan sejajar dengan ini. Ini P ya. Sejajar dengan ini. Begitulah kira-kira cara menggambarkannya. Oke. Lalu bagaimana P plus Q? Seperti tadi nih. PQ itu sama dengan, kita lihat. PQ itu sama dengan OP ditambah OQ. Ya kan? OP ditambah OQ. Kenapa? Ini vektor posisi. OP ditambah OQ. OP-nya berapa? Nah, ini sama dengan bentar. PQ itu kan ini ya, PQ itu berarti PO ditambah OQ. Oh iya, PO ditambah PO nya kan ke sini nih, PO ditambah OQ ke sini. Oke, ini jangan menjadi segitiga.
Maka OK dikurangi OP. Bisa ini sama. Karena apa? Karena yang diketahui kan OP dan OQ. Itu. Sementara nilai OQ berapa nilai OQ? Nilai OQ itu ya 130 ini. Kemudian nilai OP 220. Tapi tandanya negatif karena di sini yang PO itu yang PO kan positif. Nah, kalau kamu mau cari OP ya lawannya itu. Temu ini. Tuh. Kemudian PT. Bagaimana PT? PT itu kan ini ya, PT ya. PT itu berarti ya PO plus OT. Ya kan? Berarti kan PO plus OT sama dengan PT. Ya, PO OT. Yang sudah ada itu OT. OT itu titik T lah kayak 114. Nah sekarang ini gambarnya itu PO tapi yang kita cari itu OP. Ya harus ada negatif. Ya hasilnya min 1 min 14. Jadi begitu. Begitu contoh yang ketiga mencari TQ juga dengan cara yang sama. Ini gambarnya nih. Kalau ini yang PQ. Nah, PQ itu PO plus OP. Lihat anak panahnya. Yang kedua, PT sama dengan PO plus OT. Yang ketiga, TQ itu sama dengan ini kan. TQ sama dengan TO plus OQ. Ketiga-tiganya ini menggunakan cara segitiga. Ini dari segitiga bisa kita cari. Oke. Ini yang kedua. Masih sama ya. Yang kedua apa ini yang kedua? Bagaimana kalau PT plus TQ? PT plus TQ. Mana PT plus TQ? PT plus TQ. Ini PT. PT plus TQ. Yo, kan sudah ada. Ya, PT-nya berapa? TQ-nya berapa? Ini dari sini ada cari nih. PT-nya itu min 114. TQ-nya 024 jumlahkan. Maka ketemu ini PQ. Oke. Ini udah ketemu, tinggal jumlahkan aja elemen-elemennya. Bagaimana PQ plus QT? Ya, PQ sama dengan T min Q. Asalnya apa? QT kan positif. Lah TQ negatif dirubah. Itu ya. Ingat. Berikutnya, sifat penjumlahan vektor. Untuk mengetahui sifat penjumlahan vektor, lakukan kegiatan berikut. Nah, ini yang pertama, vektor itu bersifat komutatif. AB plus BC sama dengan AC. U plus V sama dengan AC. AD plus CD sama dengan AC. Ini dilihat di gambar ini. Ya, keterangan di gambar ini. Maka 1 dan 2, U plus V sama dengan AC. Ini bersifat komutatif. Yang kedua bisa dibuktikan dengan cara aljabar. U AB V CD. U plus V AB plus CD. AC plus BC. Dibalik juga sama. U plus V sama dengan V plus U. Nah, ini dengan cara aljabar. Bersifat komutatif. Yang kedua, vektor bersifat asosiatif. Asosiatif ini secara geometri. Ya. AB plus BC gitu ya. Plus asosiatif kan ada begini kurung-kurungnya gitu ya. Kalian bisa nanti dipelajari itu. AB plus BC. Mana AB plus C? Ini AB plus BC. Itu sama dengan apa? Sama dengan AC. Lagi AC. AC plus CD. CD-nya mana CD-nya? CD. Ya ini.
Ya sudah, ini kebungake. Maka sama dengan A, D. Kenapa A, D? Ini loh ujung-ujungnya, ini ujung A, ini D. Tidak bisa dijumlahkan. Ini, melihat dari penjumlahan ini A, ini D. Awal A, akhir D. Ini juga menjadi A, D. Kemudian ini jangan syarat apa? Nah, ini sama ini. Koefisien dan variabelnya sama C. Ini kalau AB plus BD, ya AD. Ya. Lanjut. Kemudian secara aljabar juga bisa diperhitungkan. Tuh. Secara aljabar ya. Membuktikan dia bersifat asosiatif. Dilupakan apa? Yang ketiga, elemen identitas. Elemen identitas yaitu vektor 0. Vektor 0. Vektor 0 ya. Secara geometri, AC plus 0 AC. Ya, ini dibuktikan secara geometri. Kemudian secara aljabar, vektor 0 itu 0 per 0, 0 dan 0 ini ya. Ya sama, bisa. Vektor 0 adalah suatu vektor yang titik pangkal dan titik ujungnya berimpit, alias tidak bergerak ke sana kemari. Itu namanya vektor 0. Yang keempat, memiliki lawan atau inverse. Inverse untuk positif. AB, inverse-nya BA atau min AB. Ini inverse. Secara aljabar sudah bisa ditentukan. Ya. Oke. Kemudian, secara aljabar juga bisa dijumlahkan ya dengan cara apa ini aljabar ya. Penjumlahan vektor negatif inverse sama dengan penjumlahan pengurangan. Tadi dibahas di awal sudah. Lihat gambarnya ya. C plus min A sama dengan BC. Mana C? C mana C? Nah ini C. C min A. A-nya kan ke sini ya. Lah C-nya ini. Nah, ini dengan cara apa nih? Ini dengan cara jajaran genjang. Metode jajaran genjang. Karena apa? Karena titik ujung masing-masing vektor itu berimpit. Ini juga pembuktian secara aljabar untuk apa? Untuk vektor yang mempunyai inverse. Oke. Lanjut. Nomor 1. Kalian nanti bisa membahas ini ya, bisa melihat di materi sudah ada. Perhatikan, tentukan AB plus AD. Ini AB plus AD, hasilnya AC, ya kan? AD plus DC, mana AD? AD plus DC, hasilnya AC juga. Kalau AC min BC, AC min BC, ya menjadi AC plus CB. Karena kebalikan dari inverse dari BC kan min BC. Nah ini ya. Kalau ini sudah sama, A ini B, ini C, bisa dijumlahkan. Ya kan? Ini kan C. Nah ini A, ini dan B. Maka ini menjadinya AB. DC min AC. DC min AC menjadi DC plus CA. Menjadi DA. Tuh. Terus. Ya. Terus ya. Terus ini juga bisa. Tinggal diganti yang negatif. Yang ketiga ini dengan cara aljabar. U321, V423, W213. Hitunglah ini. Ya, ini kan saya bahas satu persatu, tapi tidak semua. Ini pembahasannya nih. Jumlahkan elemen-elemennya. Kalau min, ya tinggal di min. Ini min ya. Plus ini min, yang min yang V. Yang ini plus semua, yang ini yang min V-nya, ini V-nya. Oke. Nah, ini sudah
membentuk semacam apa? Ada satuannya. B300 D0 min 4A D0 min 40. Di mana D? Ini D. Maka vektor-vektor berikut dalam I jika. Oke. Sekarang OA, mana OA? OA. Nah kan OA ini ya. OA itu sekarang di mana koordinat A? Koordinat A itu 3, min 4. Maka OA itu 3I min 4J. Sini nih. Kemudian OE. OE ini OE ini. OE ya. Berapa OE? OE itu titik E itu berada di 3. 3 ini sesuai dengan koordinat B ya. Lurus kan dengan B ini ya. Ini kan sama B ya 3. Kemudian min 4 dan 8. Maka ini 3I plus 4J, 3I min 4J plus 8K. Gitu. AG, bagaimana AG? AG, nah ini AG, diagonal ya. Jadi cari nih, AG itu OA plus OG. OA plus OG. Nah, OA-nya 3I plus 4J. OG-nya? OG-nya berapa? OG-nya? OG-nya gini. 0,00008 ya, ditambahkan 8-nya. Nah, maka itu tertulis min 3i plus 4j plus 8k. HB, bagaimana HB? HB ya HB. HB itu HD, mana HD? HD plus D, DB. Nah, HD, ini sama dengan GO. Sama dengan GO ya kan? Ya, sama dengan GO. Kemudian DB. DB sama dengan DO. Ditambah OB. Oke. Nanti dilihat, kemudian akan juga saya berikan pendampingan nanti. Pendampingan tentang vektor di dimensi 3 ya, penjumlahannya. Terus kita lanjut yang keempat, hasil kali vektor dengan skalar. Perkalian vektor dengan skalar adalah perkalian antara vektor dengan suatu bilangan real. Jika A suatu vektor, maka 2A, ya A ditambah A. 3A, A ditambah A, ditambah A, ditambah A. KA, nah, sebanyak K, berapa? Ilustrasinya, bisa lihat ini. Misalkan OAA, maka A 4 dan 2. Bagaimana OB? OB 8, 4. Maka ini 2A panjangnya. Kalau A sekian ya. Nah kalau sekian, ya 2 kalinya 2A. Kalau tambah lagi, menjadi lebih besar. Begitu juga kalau semakin kecil. Oke. Vektor di ruang 3, jika U, A, B, C, maka vektor V, KU. Nah, K-nya berapa? Tinggal dikalikan. Ini contoh yang lebih operasional tentang perkalian dengan skalar. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.